Setiap akhir pekan pada minggu pertama, pedagang begitu bersemangat menyambut pengunjung. Mereka menanti kedatangan para pengunjung dari luar kota Sampit yang ingin berbelanja setelah menerima gaji bulanan. Pedagang paham betul karakteristik pengunjung dari luar kota Sampit yang menjadi sumber penghasilan mereka. Sekarang, masyarakat yang berdomisili di Sampit jarang mampir ke PPM Sampit, tempat perbelanjaan yang kini sudah tersedia di berbagai sudut kota dengan jangkauan yang mudah dan kekinian. Membuat masyarakat enggan berbelanja ke PPM yang dinilai tak semenarik dulu. Suasana sepi menyapa radar Sampit saat menyusuri lantai 2 PPM Sampit, Sabtu 17 Juni siang lalu, akhir pekan yang semestinya ramai. Nyaris tak ada pembeli di lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang pakaian tersebut. Seorang pria tua berkopiah putih duduk dengan wajah lesu, persis di dekat tumpukan pakaian. Pria itu mengusir kebosanan sambil menonton ceramah dari layar gadget yang ia topang menggunakan jemarinya. Meski raut wajahnya jelas tak bersemangat, lisannya tak pernah berhenti menawarkan barang ketika pengunjung melintas, termasuk kepada radar Sampit. Mencari apa? Tanya-tanya aja, lihat dulu barangnya, nggak apa-apa, ucapnya dengan nada yang ramah. Radar Sampit kembali mengingatkan Muhri, pedagang senior yang 4 tahun lalu pernah diwawancarai radar Sampit ketika ia masih berusia 66 tahun, Muhri kini sudah berusia 70 tahun. Wajahnya semakin menua, meski semangatnya untuk berdagang tak pernah pudar. Pengalamannya menjadi pedagang kain sudah dilakoninya sejak tahun 1988 silam hingga sukses membangun usaha secara mandiri. Muhri lalu memutuskan membeli kios di lantai 2 PPM yang saat itu dibangun tahun 2004 dengan ukuran 4x3 meter di Blok D. Harga awalnya Rp22,5 juta. Saat itu, statusnya sewa pakai dengan pengkap Kotim. Awalnya saya ikut orang dari tahun 1970 sampai tahun 1984 jualan sembako di Pasar Impres dan pernah menjadi korban kebakaran sampai 4 kali kejadian tahun 1973. Mulai usaha dari nol lagi dan mencoba usaha sendiri, dan saya memilih berdagang kain, ucap Muhri didampingi istrinya yang baru saja mengakhiri makan siangnya. Dia merasakan betul perubahan zaman dan perkembangan teknologi masa kini yang kian canggih yang membuat semua berubah tak sama seperti dulu. Muhri dan pedagang senior lainnya pernah merasakan kejayaan berdagang. Transaksi jual beli mengalir lancar. Perekonomian di kota Sampit tumbuh pesat, tepatnya saat usaha perkayuan di Kotim sedang berjaya pada masa itu. Belum banyak persaingan dagang, retail modern masih belum menjamur seperti sekarang, dan warga Kotim masih terbilang sejahtera pekerjaannya. Dulu saat masih berjayanya usaha perkayuan di Kotim, warga di Kotim begitu mudah mendapatkan uang, perekonomian lancar, penjualan pun lancar. Pasar tidak pernah sepi, meskipun hari biasa, ujar Muhri. Kondisi itu jauh berbeda dengan sekarang yang dialami Muhri dan pedagang PPM lainnya. Setiap hari pedagang begitu menantikan pembeli. Namun, begitu sulitnya pedagang menjual barang, bahkan mendatangkan pengunjung agar mau mampir ke lantai 2 PPM saja sama sulitnya seperti mendatangkan pejabat. Kerinduannya melayani pembeli seperti pada masa puluhan tahun lalu, begitu ia harapkan. Semuanya berubah dalam 10 tahun terakhir. Kini, Muhri hanya berharap pada masyarakat dari luar kota Sampit, terutama masyarakat pendatang yang merantau kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membuat pendapatannya membaik. Setiap pekerja menerima gaji bulanan biasanya pada minggu pertama awal bulan. Ramai warga dari sawitan datang berbelanja, itulah yang membantu penjualan kami. Saat tanggal gajian sehari, bisa mendapatkan 1-3 jutaan rupiah, walaupun masih jauh dengan pendapatan dulu.
yang bisa mencapai 5-7 juta rupiah setiap akhir pekan minggu pertama, ujar pria yang memiliki 4 anak ini. Kendati demikian, pada minggu kedua hingga akhir bulan suasana PPM kembali sepi. Kemarin Jumat alhamdulillah, ada orang pendatang jauh dari kota Sampit berbelanja 4 orang saja sampai 4 juta rupiah. Hari ini, Sabtu dari pagi sampai menjelang sore baru, dapat 300.000 rupiah. Setelah itu tidak ada pembeli sama sekali. Kadang biasa juga jualan seharian 0 pendapatan, tidak ada satupun barang dagangan yang laku terjual. Ucapnya sedih. Kondisi pedagang yang kian memprihatinkan, membuatnya harus lebih berhemat mengatur pengeluaran. Muhri terpaksa menghentikan 3 karyawannya, dan hanya menyisakan 1 orang membantunya berjualan di kios. Dia tak lagi tinggal di kios yang dulu dibelinya seharga 22,5 juta rupiah. Sudah sejak beberapa tahun ini, dia rela mengontrak kios milik orang lain yang lokasinya lebih strategis. Meski harga sewanya mahal, 45 juta rupiah per tahun. Di sini ngontrak saja. Karena kios punya saya memang tempatnya kurang begitu strategis, yang ada makin hari makin sepi. Orang lewat pun tidak ada, ujarnya. Muhri rela membayar 45 juta rupiah per tahun dan retribusi sebesar 400.000 rupiah untuk 2 kios demi kelangsungan hidupnya. Belum lagi biaya membayar karyawan 1,5 juta rupiah sebulan, biaya listrik 250.000 rupiah sebulan. Mau bagaimana lagi? Saya sudah setua ini, mencari pekerjaan baru pun tidak gampang, tidak bekerja, bagaimana mau menghidupi anak istri? Ucapnya tertegun. Pengeluaran harus lebih irit, setiap hari harus bisa menyisihkan 125.000 rupiah untuk sewa toko, bayar retribusi, bayar listrik. Bayar karyawan sebulan saja itu pengeluaran hampir 6 juta rupiah, belum termasuk belanja makan dan setoran belanja modal pakaian, ujarnya.